Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan atau membaca materi-materi kami yang berjudul presipitasi, yang dimana pada mata kuliah agrohidrologi ini mempunyai 3 dosen pengampu. Yang pertama, ada Ibu Dr. Nur Indah Mansur SPMP, yang kedua, Ibu Dr. Mardiana Eshut NP, dan yang ketiga, Ibu Siti Zahara SPMP. Kemudian, ada pun anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Arif Setiaputra, yang kedua Susilo Awusaputro, yang ketiga Jonalius, yang keempat Muhammad Isyam, dan yang kelima itu ada saya sendiri Nur Halimah. Selanjutnya memasuki materi pertama, apa sih presipitasi itu? Presipitasi adalah fenomena alam di mana uap air dalam atmosfer mengkondensasi dan membentuk butiran air atau kristal salju yang kemudian jatuh ke permukaan bumi. Jadi, presipitasi itu adalah uap air yang jatuh dan kemudian bergeser membentuk hujan yang jatuh ke bumi. Jadi, bagaimana sih proses terjadinya presipitasi atau hujan itu? Hujan terjadi melalui 3 tahapan, yakni yang pertama evaporasi atau penguapan, yang kedua pengembunan atau kondensasi, dan yang ketiga pencairan atau presipitasi. Yang dimana evaporasi itu proses perubahannya air laut menjadi uap air dan menguap menuju ke udara hingga ke awan. Kemudian selanjutnya kondensasi. Air yang terkumpul di langit akan ditampung oleh awan yang kemudian berubah menjadi uap air dan menjadi kristal es di awan. Kemudian, setetes demi setetes air terkumpul di dalam awan yang akan mengalami kejenuhan dan kemudian mengembun. Akibatnya, awan semakin berat karena memiliki banyak kandungan air. Selanjutnya, yang ketiga itu presipitasi, yang dimana awan yang mengalami kejenuhan dari pengembunan tadi akan mencair dan jatuh ke daratan. Tahapan ini dikenal dengan istilah presipitasi, yaitu proses pencairan awan menjadi butiran air, kemudian butiran air dari awan yang jatuh ke daratan disebut sebagai hujan. Air hujan yang jatuh ke daratan kemudian kembali lagi ke tanah, sungai, danau, hingga laut, lalu berulang lagi hingga tahap ini sampai terjadi hujan lagi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk presipitasi. Yang pertama, presipitasi dalam bentuk hujan. Hujan yang terbuat dari air cair yang jatuh ketika suhu di udara dan di permukaan di atas titik buku, yang dimana biasanya hujan dimulai dengan tetesan air atau kristal es di awan yang selanjutnya jatuh sebagai air. Kemudian yang ketiga, presipitasi dalam bentuk hujan beku, yang dimana hujan beku terjadi ketika lapisan udara beku sangat tipis sehingga air hujan tidak memiliki cukup waktu untuk membeku sebelum mencapai tanah. Hujan beku terjadi saat salju yang turun bertemu dengan lapisan udara hangat yang mencairkan salju sepenuhnya dan menjadi hujan. Kemudian bentuk-bentuk presipitasi yang keempat yaitu hujan es, yang dimana hujan es ini biasanya terjadi tidak terlalu kelihatan, dan terjadinya hujan es ini disertai dengan hujan air. Hujan es ini biasanya terjadi sekitar beberapa menit saja, kemudian setelah itu akan kembali ke hujan air normal seperti biasanya. Perlu kita ketahui, hujan es tidak hanya bisa turun di daerah subtropis saja, namun hujan es juga dapat terjadi di daerah garis ekuator atau daerah pembagian musim tropis termasuk di Indonesia. Kemudian kita masuk pada pengukuran presipitasi, yang dimana presipitasi dapat diukur menggunakan alat seperti alat pengukur manual dan pengukur otomatis. Data presipitasi tersebut penting untuk memahami dan memprediksi pola cuaca serta iklim. Yang pertama itu ada pengukuran cair yang dinyatakan dalam satuan milimeter atau inci. Intensitas curah hujan yang terukur merupakan jumlah presipitasi dalam satuan waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada presipitasi padat yang dimana dinyatakan dalam suatu berat, kilogram atau ton. Kemudian yang ketiga ada rata-rata aritmatik. Pengukuran serempak untuk lama waktu hujan tertentu dari semua alat penakar hujan dijumlahkan lalu dibagi jumlah alat penakar hujan yang digunakan. Kemudian yang keempat ada teknik poligon yang dimana dilakukan dengan cara menghubungkan suatu alat penakar terpasang dengan lainnya.
Kemudian kita masuk pada alat pengukuran presipitasi, yang dimana alat pengukuran presipitasi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu alat pengukuran manual, dan yang kedua itu alat pengukuran otomatis. Alat pengukuran manual di kalangan pertanian dan pengairan biasa disebut ombrometer, yang dimana penakar hujan ombrometer berfungsi untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh dan masuk ke dalam corong penakar hujan dalam periode waktu 24 jam. Kemudian, corong tersebut diamati setiap jam 7 waktu setempat dan dinyatakan dalam satuan milimeter. Adapun cara menggunakan ombrometer yaitu, kita perlu menempatkan corong penangkap di tempat terbuka dan tidak terhalangi oleh apapun. Corong ombrometer menangkap air hujan yang turun ke bumi. Kemudian, pada hari selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan memutar kran ombrometer dan air yang ditampung pada gelas takar. Kemudian yang kedua, alat ukur curah hujan otomatis Hellman adalah peralatan meteorologi yang dipergunakan untuk mengukur curah hujan. Alat ini terdiri atas dua tipe, yaitu penakar hujan otomatis Hellman dan manual. Alat untuk mengukur curah hujan Hellman ini merupakan alat otomatis dengan tipe sipon. Cara kerja alat otomatis ini cukup mudah, yaitu saat air hujan terukur setinggi 10 mm, maka sipon di dalam alat akan mengeluarkan air dari tabung penampung dengan cepat dan otomatis. Setelah itu, alat siap mengukur lagi dan akan berulang begitu seterusnya dalam wadah penampung. Pada alat tipe Hellman ini terdapat pelampung yang dihubungkan dengan jarum pena petunjuk. Jarum ini secara mekanis membuat garis pada sebuah kertas pias posisi dari tinggi air hujan yang ditampung. Kemudian kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi presipitasi. Yang pertama, ada kelembapan udara, yang kedua energi matahari, yang ketiga angin, dan yang keempat suhu udara. Yang pertama itu kelembapan udara. Kelembapan udara adalah tingkat kebasahan udara, karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Kandungan uap air dalam udara hangat lebih banyak daripada kandungan uap air dalam udara dingin. Salah satu fungsi utama kelembapan udara adalah sebagai lapisan pelindung permukaan bumi. Dan yang kedua ada energi matahari. Energi matahari adalah energi yang sumbernya berasal dari cahaya matahari. Energi matahari merupakan salah satu sumber energi yang mempertahankan berlangsungnya daur hidrologi dan mempengaruhi terjadinya perubahan iklim. Energi matahari bersifat memproduksi gerakan massa udara di atmosfer dan di atas lautan. Energi ini merupakan sumber tenaga untuk terjadinya proses evaporasi dan transpirasi. Dan yang ketiga itu ada angin. Aliran udara dalam jumlah yang besar diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Kecepatan angin penting karena dapat menentukan besarnya kehilangan air melalui proses evapotranspirasi dan mempengaruhi kejadian-kejadian hujan. Untuk terjadinya hujan, diperlukan adanya gerakan udara lembab yang berlangsung terus-menerus. Dan yang terakhir, suhu udara. Suhu udara atau dinginnya udara di suatu tempat pada waktu tertentu yang dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya panas matahari yang diterima di bumi. Suhu mempengaruhi besarnya curah hujan, laju evaporasi, dan transpirasi. Suhu juga dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat memperkirakan dan menjelaskan kejadian dan penyebaran air di muka bumi. Dengan demikian, penting untuk mengetahui bagaimana cara menentukan besarnya suhu udara. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.